Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Jawa Timur. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya. Dan mudah-mudahan juga tetap semangat untuk menjalani aktivitas ya. Dan hari ini kita kembali di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Pagi hari ini untuk program Perspektif, nah ini nanti kita akan membahas ya tentang siapkah santri bersaing dan masuk dalam industri global. Pagi ini program Perspektif juga disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Nah, sahabat Jawa Timur, untuk hari ini ya kita membahas tentang santri. Para santri bersiap kembali sahabat menambah ilmu di pesantren dengan mengaji, ditambah pula dengan ilmu wirausaha dan kemampuan untuk jadi pengusaha. Wah, seru ya sepertinya. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber tetap kita setiap Jumat pagi di program Perspektif. Juga host kita pagi hari ini, alhamdulillah kemarin udah sempat ketemu ya. Sedikit bocoran untuk semua sahabat Jawa Timur, saya sudah berhasil ketemu dengan yang namanya Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Assalamualaikum Cak Parto. Waalaikumsalam Mbak Tika, Adinda Tika. Adinda, para Iya, sahabat itu adik saya, ternyata ngobrol-ngobrol ketemunya adik. iya gitu ternyata ya. Panggil udah Adinda Tika ini. Ini Iya. ini apa mana Gus Gofirin kak orang iri kak. Nah itu dia. Dan senangnya sekali ternyata nih sahabat Jawa Timur, kakanda saya yang satu ini, beliau itu ternyata lebih ganteng, lebih keren lah kalau ketemu langsung loh, daripada Oh lewat iya Zoom iya gini iya. loh. Wah, saya sampai aduh mau makan aja deg-degan gitu ya. Ayo nambah yuk, ini nggak mau karena gengsi nih. Apa ya, jaim gitu ada di depannya. Prof Jojo. Kalau di UNER panggilnya Prof Jojo gitu ya. Masya Allah. Iya, Iya, iya. Jakarta alhamdulillah pagi hari ini kita juga sudah tersambung bersama dengan narasumber kita. Bapak Muhammad Gofirin selaku Sekretaris OPOP One Pesantren One Product Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Prof. Sehat, Mbak Tika. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kalau sehat. nyopir ini nyopir kan, nek nyopir dewe kayak entuk loh. Boten, Prof. Alhamdulillah. Depan kiri, Prof. Oh iya iya Oke, iya iya. alhamdulillah. Iya. Mhm. Alhamdulillah. Itu hebatnya santri, kreativitas santri ya gini ya Dinda Tika ya. Iya. Mm-mm. Pagi-pagi sudah mobile gitu ya, sudah sibuk kemana-kemana. Tapi ya, ciri-ciri santri itu tidak dilepaskan begitu, Prof. Iya Caparto. Ini ada iya. pakai kopiah gitu ya, pakai peci gitu. Itu Iya. langsung dibawa kemana-mana pokoknya ya. Itu identitas santri begitu ya? Oh ya, Atau gimana? kopya itu sebenarnya kafye. Kafye itu kalau di Mesir disebut semacam itu, dan Monsieur de Sukarno kalau di Prancis saat itu gitu Oh, ya. oke. Untuk Mm-mm. itu kalau di Mesir dikenal malah itu kopiahnya Bung Karno, kopiah itu Bung Karno gitu ya. Mhm. Dan Bung Karno itu NU loh Mbak. Oh, Bung Karno itu NU, iya. meskipun pemakamannya minta Muhammadiyah gitu Mm-mm. ya. Ini harus dipikir serius, Iya. harus dipikir serius. Bung Karno itu NU. Nih kalau NU bongkar soalnya. Ah, Nah, itu ditambah NU, jadi Bung Karno lengkap oh. ya. Oke, baik. Terus, Pagi biar nggak stres gitu ya, ya. kita refresh sejenak begitu ya. Identitas, ya Silakan. identitas sebagai kafye, kopiah, penutup kepala lah itu dari teman-teman di Lebanon, di Palestina pakai kafye gitu ya. Kafe. Kita kopiah gitu ya, enak kopiah, kopluk malah lengkap kopluk. Oke, baik. Iya, Gus Gofirin, ini kita ngomongin tentang para santri ya. Ini sebelum kita bahas lebih lanjut, bagaimana, apa kabar santri saat ini? Alhamdulillah santri sudah mendapatkan perhatian lebih besar lagi
di era sekarang, di mana pasca lahirnya Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 yang lalu, pesantren santri mendapatkan porsi yang lebih baik lagi dibandingkan di era-era sebelumnya. Dan amanat dalam undang-undang tersebut salah satunya adalah tidak lagi pesantren hanya sebagai lembaga pendidikan agama dan pengkaderan para ulama saja, tetapi juga sebagai tempat untuk pemberdayaan masyarakat. Di antaranya adalah pemberdayaan ekonomi. Oleh karenanya santri diharapkan juga menjadi agen perubahan kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat pesantren maupun masyarakat secara umum. Oleh karenanya di era sekarang kewirausahaan menjadi isu strategis, Mbak Tika, bagi para santri untuk dibekali dan kemudian nantinya ketika sudah boyong dari pesantren, adik-adik sudah siap untuk menjadi mitra bisnis bagi masyarakat tanpa menghilangkan identitasnya sebagai seorang santri. Iya, Insya Allah ya. Nah ini Cak Parto, boleh ditanggapi dulu yuk, silakan. Gini Mbak Tika dan sahabat perspektif, saya ingin bertanya, siapa yang bisa berkiprah melebihi santri? Ya, siapa yang bisa berperan melebihi santri? Jadi selama ini orang terlalu underestimate, terlalu memandang sebelah mata, bahkan sebelah mata dicincingkan pisang, ya Mbak Tika, tentang santri itu. Tapi yuk kita resapi, kita renungkan, bukan soal hasil hari ini santri di era Bunda Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur mendorong dengan kokoh, dan kemudian Pak Jokowi melahirkan undang-undang pesantren. Bukan hanya itu saja yang kemudian peran besar bisa dilakukan, bahkan hari ini pun kemarin itu deklarasi penguatan setiap kabupaten kota, HPN, Himpunan Pengusaha Nahdliyin, misalnya, ya itu jelas santri nih, jelas santri nih. Artinya ada kiprah yang sudah di dunia usaha ada, kan gitu toh, santripreneur yang digagas oleh jejaring Gus Hovirin ini. Yang jelas saya ingin tekankan, kita selama ini tidak pernah memberi apresiasi yang besar kepada pesantren. Bukan kemudian misalnya hari santri ya, bukan itu yang saya maksudkan. Tidak ada santri ngerepoti negara sebenarnya. Ini yang perlu saya tekankan. Tidak ada santri yang merepotkan negara, yang merepotkan pemerintah, yang merepotkan masyarakat. Meskipun terkadang masyarakat tidak memberikan apresiasi yang layak. Tidak ada santri nganggur, itu tidak ada. Saya tidak ingin ada kok dikira santri itu enggak ada santri nganggur. Sepulang dari pesantren, kalau tidak ngajar ngaji, itu yang profesi paling fundamental, ngajar ngaji. Dikira lho nak sampai ngajar ngaji tok awakmu kok apa to? Peradaban ini berkembang dengan mengaji. Ya direnungkan ini masyarakat. Kemudian kok dari pesantren dadi mudin, aja ngelek-ngelek no mudin. Ya, kalau tidak ada santri, orang-orang meninggal di desa-desa, di kampung-kampung, di kutha-kutha ini baru terasa. Nek ono kepaten baru ngeleki mudin, ribet ngeleki mudin. Ya Mbak Tika. Kalau mau nikah juga. Iya mau nikah, wes lah mau nikah. Oh iya kayak apa mantu ini adinda saya ini. Waduh belum. Ono sing arep nikah, ono nyunatno, ono tahlilan, ono doa bersama. Coba semua peran pesantren. Dan itu dari santri. Dari santri yang selama ini kayak gini, padahal nanti nek gak ono santri ribut.
Kok mati di kok panggang dalah kare ya. Iya. Jadi untuk itu apa? Mulai dari situ, buka-buka peracangannya. Untuk itu kita tinggal mengingatkan sekarang. Tidak ada segmen kehidupan masyarakat yang lepas dari peran pesantren. Peran santri. Ini mulai dari didik ngaji, ojo diremehno nek ono arek ngaji anakmu ndok desa-desa ndok kampung-kampungmu itu akan liar semuanya. Dan itu diselamatkan oleh santri. Cuma sekarang bagaimana santri menghidupkan kembali era Rasulullah di satu sisi, era para wali. Apa itu? Dari pesantren, gerakan dari masjid-masjid, dari musola, dari langgar, bergeraklah perekonomian. Untuk itu Rasulullah membangun Masjid Nabawi, juga ditanya mana pasar terdekat. Dan tatkala mana pasar terdekat, pasarnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, waktu di Madinah itu, Rasulullah nggak pasar, kongkon Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, di sana wis gelek pasar, nggak pasar dewe, pasarnya yang berbasis dari masjid saat itu. Untuk itu apa? Gerakan-gerakan opop nanti satu musolah Nahdliyin kita ono peracangan. Satu langgar, satu musola, satu masjid diisi opop per musola. Coba produk-produknya itu. Maka gerakan ekonomi itu bahwa orang beribadah, ya berbelanja. Dari produk-produk opop misalnya, ini ke depan. Yo kadang-kadang ini paling jadi kesulitan. Wong kampus sih pancen nek ngomong iso ae Mbak Tika, pancen cangkeme kampus ya. Tapi kita beridealita bahwa ke depan saya yakin opop harus begitu. Nanti juga di gedung belakang saya bagian background ini, opop buka gerai di sini. Wah, keren. Boleh. Kalau enggak, yo gawe tenda ngarepe gedung pasca, kemudian wis ayo dodolan ning kene. Semua menjadi laboratorium itu. Untuk itu santri itu coba, yo pengusaha ono, Mbak yo iso ngaji, iso maca kitab kuning. Anda yo iso sepeda motoran, iso macul, iso dangker, iso bertani, iso berkebun. Santri itu. Iya. Nah, itu nih ya. Kalau Anda nanti orang kota, iso sepeda motoran, iso mobilan, tapi lah iso macul lah, Mbak. Iya. Anak santri itu isok macul, isok mobilan lebih unggul sebenarnya. Yo isok ngaji, isok zikir, isok istighosa. Jadi sebenarnya ini tinggal soal bagaimana persepsi kita tentang santri itu kita tumbuhkan secara global hari ini. Loh, santri itu kayak biyen berperan global. Santri. Industri-industri pesantren ini nanti pesantren itu ya nek punya produk pasarnya jelas kok di opo bentanya Gus Gofir. Cuma ini bagaimana ditumbuhkan kesadaran kamu itu urip duwe produk dewe dari santri kembali ke santri. Ikut bahasa Pak Ali Markus cintailah produk pesantren misalnya ya. Ya. Oke. Gus Gofirin, ini kalau saya penasaran dengan adanya program One Pesantren One Product seperti ini, apakah ini berarti akan merubah sistem atau manajemen pendidikan di pondok pesantren sendiri atau ditambahkan atau seperti apa konsepnya nih, Gus? Ya, jadi pertanyaan Mbak Tika ini juga pertanyaan banyak kalangan, termasuk diantaranya adalah kalangan kiai pengasuh pondok pesantren. Banyak yang khawatir dengan gerakan kewirausahaan santri atau dalam opop Bu Gubernur menyebut dengan santripreneur akan mengurangi porsi belajar santri dalam hal agama, akan menggeser fokus dan konsentrasi santri di dalam mengedepankan tafakuh fiddinnya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menegaskan bahwa opop hadir bukan untuk menggeser, bukan untuk merubah, tapi untuk menambah kebaikan. Bahwa santri itu ditambah satu ilmu, satu pengetahuan, dan satu keterampilan baru, yaitu ilmu, pengetahuan, dan keterampilan berwirausaha. Maka dari 4 juta populasi santri seluruh Indonesia, 25%-nya ada di Jawa Timur, Mbak Tika.
Ada 1 juta santri di seluruh pesantren di Jawa Timur. Ini kalau dibiarkan tidak diberi keterampilan, maka kita semua ikut menanggung bebannya di masa depan. Tentu sahabat sekalian tidak ingin alumni pesantren ini menjadi pengangguran, dan ada satu kata yang kemudian menggugah kita semua, bahwa penyumbang terbesar pengangguran adalah pesantren. Ini kan sebuah hal yang perlu kita luruskan bersama, mumpung ada insan akademisi, ada Prof. Jojo. Di mana ini ada ungkapan bahwa penyumbang pengangguran terbesar adalah dari pesantren. Karena dilihatnya adalah alumni pesantren itu ya seperti yang Prof. Jojo tadi sampaikan. Cak Parto menyampaikan ya mudin, ya imam, ya dai. Mindset masyarakat umum masih seperti itu. Padahal di lapangan saat ini sudah banyak pengusaha-pengusaha sukses yang bukan saja miliarder tapi sudah triliuner, itu basicnya adalah santri. Hanya memang mungkin belum terlalu diekspos bahwa yang bersangkutan adalah alumni pesantren. Yang diekspos, yang dilihat masyarakat justru hanya usahanya saja. Nah, inilah kesempatan melalui program One Pesantren One Product yang di dalamnya Bu Gubernur mencanangkan 3 pilar, yaitu pilar santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur. Ini sebenarnya adalah sebuah ekosistem, bahwa ada pembelajaran kewirausahaan bagi para santri, bahwa ada laboratorium bagi para santri di pesantren dalam bentuk unit bisnis, unit usaha, apakah itu berupa PT, CV, UD, ataupun koperasi pondok pesantren, merupakan laboratorium bagi santri. Maka ketika mereka lulus dari pesantren menjadi alumni, mereka tergabung dalam satu program yang disebut sosiopreneur pesantren. Alumni-alumni pesantren diharapkan menjadi trigger wirausaha bagi masyarakat di sekitarnya. Dan ini sudah terbukti, Pak Tika dan Prof. Jojo, setelah sahabat sekalian. Banyak alumni itu ketika lulus dari pesantren, sebut saja saya punya kawan namanya Mas Doni. Beliau ini alumni pondok pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo, dan beliau asli Jember. Ketika lulus dari pesantren bersama istrinya yang juga sama-sama alumni pesantren, merintis sebuah usaha makanan ringan. Dan sekarang usahanya sudah miliaran omsetnya, sudah mempekerjakan hampir 100 pekerja. Dan akhirnya Mas Doni ini dinobatkan bersama istrinya menjadi wirausahawan muda sukses di Jawa Timur, bahkan nasional, dari kalangan pesantren. Banyak contoh-contoh lain alumni-alumni kita yang sudah sukses bersaing di era global, bahkan di era digital. Saat ini digitalisasi sudah hal yang sebuah keniscayaan, sehingga alumni-alumni pesantren juga melek IT, melek digital, dan ikut menjadi kontributor dalam pembangunan bangsa dan negara melalui digitalisasi yang mereka lakukan di sektornya masing-masing. Ada di sektor transportasi, kita kenal Nujek. Ada di sektor pariwisata. Di Python itu ada alumni pesantren, namanya Mas Komar. Beliau ini istrinya juga alumni dari Zainul Hasan Genggong, pengasuhnya Yai Mutawakil Allah. Istrinya ngabdi di dalam, di pondok pesantren. Mas Komar ini kemudian berpikir bagaimana mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Lalu beliau menemui manajemen Python dan meminta sebuah lahan yang nganggur, lahan yang tidak terurus, persis di sebelahnya Python, di bibir pantai. Maka dengan ide kreatif dan kerja kerasnya, Mas Komar ini mengubah lahan nganggur itu menjadi lahan produktif untuk tempat wisata. Dan boleh ditebak, dengan kreativitas itu Mas Komar mampu merubah
yang awalnya tidak produktif sama sekali, saat ini per hari omset dari lokasi Pantai Bohai, disebutnya pantai itu 20 juta per hari omset bersih, dan kemudian per bulan berarti sudah 600 juta. Ini sebuah hal yang sangat membanggakan kita, bagaimana seorang alumni yang namanya Mas Komar ini kemudian bisa merubah sebuah lahan nganggur menjadi produktif dan memperkerjakan banyak orang di situ yang terlibat dalam proses produksinya, dalam proses pemasarannya, dan lain sebagainya. Inilah yang saya katakan bahwa alumni-alumni pesantren sudah mampu mengisi ruang-ruang di masyarakat secara konkret. Di luar negeri tidak kalah lagi, Prof. Jojo dan Mbak Tika serta sahabat sekalian. Di luar negeri saat ini banyak diaspora kita yang ada di berbagai negara yang mereka juga mulai menunjukkan sikapnya, identitasnya, bahwa saya adalah santri di luaran sana. Baru-baru ini saya menjalin komunikasi yang intensif dengan kawan-kawan saya yang ada di Turki, di Jerman, di Jepang, untuk mulai menyiapkan diri bagaimana negara-negara tersebut akan menyerap produk-produk pesantren. Dan ini tentu harus dua arah menyiapkannya. Di dalam negeri, di pesantren-pesantren itu sendiri harus mulai menyiapkan produk-produknya agar sesuai dengan standarisasi luar negeri. Di luar negeri, teman-teman kita sudah mulai menyiapkan entitas bisnisnya, regulasinya, sehingga pada saatnya tiba di titik temu yang sama akan bisa direalisasikan ekspor impor produk-produk pesantren. Nah, ini sebuah bukti bahwa teman-teman kita yang ada di PCINU, di masyarakat ekonomi syariah, di luar negeri, itu sangat peduli terhadap produk-produk pesantren, dan mereka memang berasal dari pesantren. Inilah bukti bahwa program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Jawa Timur, melalui program One Pesantren One Product dengan 3 pilarnya, santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur, insya Allah akan menjadi trigger bagi pemulihan ekonomi nasional berbasis pesantren, insya Allah. Insya Allah ya. Wah, ternyata luar biasa. Saya pernah lewat itu pantai yang disebutkan tadi oleh Gus Kofirin. Tapi cuma lewat aja. Mampir Mbak Tika, kalau Insya mampir Allah. saya kontak pemiliknya, CEO-nya, insya Allah segala jenis ikan bakar dan lobster gratis buat Mbak Tika. Wah, Masya Allah. Ya. Saya nanti ngajak Caparta aja deh. Caparta nanti kita jalan-jalan aja deh ke sana ya. Nanti saya kanggo Adinda Tika, aku sing bayar kaya ngono. Iya. Mbak Tika. Masya Allah ya. Dengarkan tadi keterangan sahabat perspektif dari Gus Gofirin. Kita ini sudah kelas dunia. Santri-santri PCINU, pimpinan cabang internasional Nahdlatul Ulama, itu kan menjadi diaspora dari OPOP sebenarnya. Ya. Jadi di banyak negara sudah ada loh cabang-cabang NU secara internasional, karena ponak-ponakan saya ini ono sing dadi pengurus barang, ya. Baik apa yang di Belanda, di Eropa, di Australia, wakai mana untuk Jepang, di tingkat Asia. Jadi teman-teman di PCINU ternyata juga menjadi diaspora dari OPOP. Jadi sekarang itu ngomongkan santri itu Mbak, Inggrisnya lancar, Arabnya pinter. Arab itu kan segojangan ngomong santri kok. Arab itu kan ya kayak bahasa siaran ini, nggak ngono Mbak Tika. Jadi artinya, yang di Cina di Tiongkok kita, santri-santri Lamongan itu, bahasa-bahasa Mandarin itu top pada arek Lamongan itu ya. Jadi banyak, untuk itu apa? Sekarang mindset kita harus berubah, bahwa santri itu di Universitas Airlangga itu mulai rektornya santri kabeh. Jadi ini bagian dari
sesuatu yang dinamis yang tolong masyarakat sekarang akan punya perspektif yang konstruktif tentang santri. Dengan cara itu, ikutilah commercial break berikut ini. Kan menurut saya Mbak Tika. Benar sekali. Terima kasih sudah mengingat ya di menit ke-30. Waktunya kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi, sahabat. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh WhatsApp langsung ke redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109. Yang sedang nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo, ada kolom chat juga yang bisa dimanfaatkan ya untuk sharing pertanyaan-pertanyaan Anda di sana. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi, nanti kita kembali di program Perspektif. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Gue dapat dari grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya ini nih. apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa Hoax sih? tuh, hoax. Waduh, Hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Tisu, masker, hand sanitizer,
Apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat BP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, dan driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergo ono perlindungan sahabat. Iuran rutin hanya Rp36.800 per bulan. Anda bisa dapatkan manfaat iuran, yaitu pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian Rp70 juta meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian Rp42 juta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Dan masih ada perlindungan lainnya sahabat. Info lebih lanjut hubungi 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Dah, beres, tinggal tunggu. Nunggu apa sih? Mau nambah channel TV pakai MaIndiHome? Gak ribet, gak repot, bisa dapat hadiah seabrek. Mimpi kali. Kali-kali aja mimpinya. It's real bro. Di aplikasi MaIndiHome, kamu bisa tambah layanan IndiHome, aktivasi OTT video streaming, lapor gangguan, cek tagihan, atau langganan fitur barunya IndiHome. Lah, katanya bisa dapat hadiah. Emang bisa. Di MaIndiHome, kamu bisa cek poin MaIndiHome-mu, tuker hadiah yang seru-seru, tuker merchandise di Plaza Telkom, dan tuker diskon merchant pilihanmu. Bahkan bisa juga dipakai di eksekutif lounge-nya bandara. Biar social distancing gitu. Kece nggak tuh? Mau dong. Caranya gimana? Gampang. Tinggal download di Google Play Store atau App Store doang. Info lengkap klik www.indihome.co.id. Wujudkan bersama IndiHome. Kamu ngapain main HP sambil senyum-senyum? Lagi tuker poin My IndiHome dong. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Kita kembali di program Perspektif, sahabat, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Dan ini sudah ada yang bergabung. Saya ingin sapa dulu, ada Bu Yulia nih, Caparto. Bu Yulia wis komplit SMS-nya, tapi juga akan ada santri yang gabung Mbak Tika. Nanti iya? di adminnya tolong masuk itu ya. Ada yang udah gabung? Ya, dari santri akan Dari santri ada yang sudah gabung? Belum? Oh ya, belum Caparto? Oh, belum ya. Belum masuk ya. OTW ya, tetap
wae ya dilungkas. Oke, baik, saya bacakan dulu nih untuk komentar dari Bunda Yulia. Menurut Bunda Yulia, para santri ini harus siap bersaing dan siap masuk dalam industri global. Jadi harus, ya selain belajar ilmu agama ditambah ilmu kewirausahaan, para santri juga harus bisa mengukur segi minat, bakat, dan kemampuan dari para santri itu sendiri. Sayang sekali kalau potensi maupun kelebihan yang dimiliki dari masing-masing santri ini tidak dikembangkan, dan kalau itu butuh pendampingan untuk mengembangkan dan segala potensi dan kreativitas, juga ilmu kewirausahaan ini sudah didapat para santri. Siapa tahu mereka bisa menjadi seorang desainer busana muslim, terus seniman kaligrafi, lukis, pengrajin, seorang teknolog di bidang IT, menjadi seorang wirausaha di bidang kuliner dan lain-lain ya. Nah, ini juga ada Mbak Faiza dari Sidoarjo juga yang sudah bergabung. Mbak Yulia, terus siapa mana Mbak? Ada Mbak Faiza dari Sidoarjo yang bergabung. Kayak itu kan bordir barang deh. Ya, ini menyapa juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Faiza. Iya, ini mengatakan kalau menurut Mbak Faiza, karena beliau ini pernah dulu duduk di bangku pesantren juga di Persis Bangil. Iya. Nah, ini Mbak Faiza sekarang memang memiliki sebuah usaha di rumah. Tapi ini saya kembangkan setelah saya lulus dari pondok pesantren. Nah, dan sekarang ada program satu pesantren satu produk. Masya Allah ya, ini bagus sekali dan sangat mengapresiasi sekali dengan program ini. Nah, kan tapi yang ingin saya tanyakan mungkin agak sedikit teknis ya kepada Gus Kofirin, bahwa kalau di pesantren yang kita ketahui adalah banyak sekali yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya satu wilayah Jawa Timur saja, tapi juga dari luar wilayah Jawa Timur ada loh yang mondok di pesantren Persis seperti di Persis Bangil ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau satu pondok pesantren satu produk, maka bagaimana? Apa yang dipilih ini produk apa ya? Karena tentunya banyak sekali atau beragam sekali yang hadir ide-ide dari para santri-santri yang ada dalam satu pondok pesantren tersebut yang membawa dari daerah masing-masing begitu. Baik, terima kasih Mbak Faiza. 2 pertanyaan dulu ya. Ini kita tanggapi dulu deh, silakan Caparto dan Gus Kofirin, boleh? Faiza, matur nuwun, Mbak Yulia, matur nuwun. Mbak Faiza teknisnya nanti langsung ke Sekjen Gus Muhammad Kofirin yang akan bisa memfasilitasi ke depan. Apa maneh Gus Kofirin ini Mbak Tika, sampai gak kepengin sak kelas karo beliau dah, arep kuliah Mbak pasca gini. Loh, ya. Jurusannya sama seperti yang saya pengen kemarin ya? Iya. Oh iya. Coba doktor, nanti program doktor. Oh, oke. Beda jurusannya ya berarti ya? Ya, beda tapi relay sama, beda gerbong itu. Oh gitu. Oh iya. Masya Allah, sip, keren. Jadi sekarang gini, saya singkat dulu ya. Santri itu siap bersaing. Saya khawatir yang non santri nggak siap bersaing. Awal santri nggak pernah ngerepoti kok. Pesantren itu Mbak hidup sejak awal mandiri. Kalau jangan dibandingkan sekolah-sekolah yang lain, coba. Sekolah-sekolah yang lain itu non pesantren itu wis lah njaluk sumbangan rono rene, njaluk bos ribut rono rene. Pesantren anteng, mandiri, berkreasi, hidup dari kaki sendiri, dari tangan dewe, produk-produk sendiri. Banyak pesantren punya usaha-usaha, santrine gratis karena ono peternakan, ono perikanan, ada perkebunan yang dimiliki. Udahlah. Kalau ngomong lagi, banyak berapa sekolah-sekolah swasta yang menggunakan gedung-gedung zaman kolonial itu dikapling menjadi oleh ini. Pesantren tidak pernah ngapling-ngapling tinggalan Belanda itu. Siapa yang ambil itu semua? Kalau saya mau seriusi bahwa jangan pernah usik santri, jangan pernah curigai pesantren, karena pesantren ini mandiri dengan segala produktivitas. Tonton salah satu produknya dengan segala stylenya, Mbak Tika. Iya. Style ya. Nih aku lagi nih ya foto kajian tau kan. Mas Doni itu
Coba. Iya, ini sudah gabung nih Mas Doni Eka Saputra ya. Mas Doni, coba. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Iya, mana ya? Saya santri modern betul ya. Kopi ini pengurus ketok tenan santri ini kopi anakku ya ono kopi aku ning lemari iki ning lemari kantor ya ono. Loh, tapi kalau Mas Doni coba santri kita ini stylenya beda. Ini menunjukkan bahwa kita mampu beradaptasi dengan menghadirkan performance baru seorang pesantren. Sebelum Gus Gofirin, Mas Doni sampai takoi kira-kira. Ya, Mas Doni, bagaimana Mas Doni? Ini santrinya ini ya, Cak Parto ya? Katanya Gus Gofirin ini. Oh, Gus Gofirin. Oke, silakan. Saya izin masuk terlebih dahulu sebelum Doni. Oh ya, silakan. Silakan, Mbak Faizah ya, yang kemudian bertanya secara teknis. Banyak orang mengira one pesantren one product itu artinya satu pesantren hanya boleh memproduksi satu produk. Padahal amanat dari Abah Yai Wapres mengatakan di Jombang tempo hari one pesantren one product itu minimal satu produk. Maka bagi pesantren yang memiliki beberapa produk sangat dianjurkan dan didorong semua untuk menjadi produk yang unggul. Bagi pesantren yang memiliki santri dari berbagai daerah di Nusantara bahkan dari mancanegara bukan menjadi persoalan, justru itu menjadi penguat bahwa ide-ide bisnis, ide-ide produk dalam hal ini bukan hanya barang tapi juga jasa. Itu bisa saja dihasilkan dari ide-ide santri yang bukan dari Jawa Timur saja. Ini sebuah penguat justru. Berawal dari ide santri itulah kemudian dikembangkan secara serius oleh pesantren melalui unit bisnisnya, PT, CV, UD maupun Koperasi Pondok Pesantren. Nah, kemudian oleh alumninya ini dideliver untuk bisa dinikmati oleh masyarakat luas melalui skema mitra bisnis antara alumni dengan pesantrennya. Jadi komplit sudah antara santrinya yang memiliki ide-ide segar dalam menciptakan produk-produk yang unggul, ditangkap oleh pesantrennya melalui unit usahanya, dikembangkan dengan bersama-sama alumni pondok pesantren. Nah, telah hadir saya undang ke forum ini Mas Doni Eka Saputra. Beliau ini kebanggaan kami di One Pesantren One Product, santri dan juga alumni dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang sukses menjadi pengusaha muda bermodalkan ratusan ribu tapi sekarang sudah miliaran rupiah. Untuk itu mungkin bisa dipersilahkan mengenalkan diri dan juga bisnisnya apa begitu Mbak Tika, kami sampaikan demikian. Ya, terima kasih Gus Gofirin, ini sudah dihadirkan langsung para santrinya. Santrinya ini adalah Mas Doni Eka Saputra. Ya, Mas aja penasaran nih, awal mulanya berbisnis itu seperti apa dan bisa sukses itu perjalanannya seperti apa juga sih? Terima kasih. Singkat saja saya ceritakan sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Gofirin tadi bahwa saya di pesantren kurang lebih 22 tahun, pulang ke masyarakat dihadapkan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang sangat kompleks. Ternyata masyarakat di rumah saya tidak hanya menginginkan bagaimana dibimbing ilmu secara keagamaan, tapi juga ternyata kita juga diminta untuk berkiprah secara keekonomian. Ternyata di masyarakat butuh hal yang seperti itu juga, sehingga saya dengan istri dan juga keluarga yang lain mencoba untuk berperan dari sisi ekonomi juga, sehingga saya waktu itu dengan modal 200.000 Agustus 2017 dengan modal 200.000 dalam 1 tahun, kemudian omset saya ternyata bukan 2M Gus Gofirin seperti yang saya ceritakan. Setelah saya buka pembukuan saya ternyata hampir 3 kemarin, dan itu berkat dari satu bahwa santri itu kalau berbisnis, santri itu kan sudah punya personal brand.
Brandnya santri itu kan terkenal sebagai orang yang jujur, amanah gitu, dipercaya. Nah itu yang kemudian kita olah lagi, kemudian kita transformasi dalam dunia bisnis. Branding kita sebagai orang yang amanah itu kemudian itu yang kita perkuat dan itu yang kita isi untuk memperkuat, membangun ekonomi saya pada saat itu. Sehingga dari modal 200.000, kemudian saya banyak membangun relasi dengan teman-teman di luar. Alhamdulillah saya dipercaya untuk mengelola keuangan ratusan juta dalam hitungan 3-4 bulan pertama saya membangun usaha. Bayangkan pada saat itu saya kan awalnya hanya makaroni. Nah dari makaroni itu ternyata di bulan keempat kelima itu ternyata di luar dugaan saya, di luar ekspektasi saya, ternyata itu sudah sampai kepada beberapa provinsi tersebar, sehingga pada saat itu kemasannya yang awalnya hanya plastik bening begitu, kemudian banyak agen dan reseller saya pada saat itu minta supaya kemasannya bagus, milenial gitu. Sehingga saya waktu itu kekurangan modal, kira-kira keuangan 177 juta kekurangan modal pada waktu itu, tapi itu bisa saya atasi dengan pre-order. Jadi agen-agen saya waktu itu bersedia untuk pre-order masing-masing 20 jutaan. Waktu itu agen dan stokis saya itu, kalau agen waktu itu, kalau stokis ada 14 pada saat itu di beberapa kabupaten, itu iuran 20 jutaan untuk siap pre-order untuk kemasan yang baru. Mereka percaya uangnya 20 juta selama 1 bulan ngendap di saya gitu. Kenapa? Karena memang mereka personal brand kita pada saat itu santri, ustadz gitu. Jadi yakinlah uangnya nggak bakalan kemana-mana. Nah, itu yang kemudian kita manfaatkan bahwa santri bisa untuk ngelola kayak gitu dan bisa dipercaya. Dan alhamdulillah sampai saat ini agen kami dari Sabang sampai Merauke itu sekitar 740 berapa gitu. Itu untuk agen. Kalau untuk stokis memang terbatas setiap kota satu. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa santri bisa survive, bisa berjuang dari segala lini, bisa jihadnya tidak hanya jihad tarbiyah Islamiyah, tetapi juga jihad maliyah. Dan itu yang menjadi kunci kenapa kemudian Islam bisa tersebar sangat kuat di awal-awal kemunculannya di Jazirah Arab dulu itu. Ada para sahabat yang kuat secara finansial, dan ada nabi yang kuat secara uswah hasanah dan qudwah hasanah dan seterusnya. Dan ini yang kemudian menjadi pola yang coba saya terapkan untuk kehidupan milenial saat ini, bahwa saya harus kuat secara finansial dan juga saya harus kuat secara tarbiyah Islamiyahnya gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi komitmen kuat kami untuk bisa survive dalam situasi, termasuk dalam situasi pandemi saat ini, bahwa saya kemudian meluncing beberapa produk-produk unggulan yang bisa sesuai dengan kebutuhan selama pandemi. Dan alhamdulillah akhir 2020 kemarin kami terpilih sebagai UMKM milenial terbaik Jawa Timur, dan di saat yang bersamaan juga saya mendapat penghargaan Santripreneur Award di Jogja karena dianggap mampu untuk merepresentasikan santri sebagai santri yang tidak hanya belajar dan mengajar dari sisi pendidikan, tetapi juga bisa berkiprah secara ekonomi dengan segala keterbatasan yang ada. Kami tahu bahwa di pesantren kami tidak diajari gimana caranya dagang, bisnis, tidak ada itu. Tetapi kami sudah diberikan mindset bahwa kami harus mandiri. Nah, kata mandiri ini adalah kata kunci yang sangat bagus bagi kami, bahwa mandiri secara pendidikan dan juga mandiri secara ekonomi. Kami tahu bahwa secara pendidikan kami terbatas sekali dalam urusan bisnis, tapi setelah menjadi alumni, saya melalang buana dari kota ke kota lain sampai ke Bandung, saya bolak-balik untuk mengikuti workshop, untuk mengikuti pelatihan, dalam rangka bagaimana saya bisa mengisi basic kewirausahaan saya. Karena saya sadar bahwa apapun yang mau dikerjakan harus butuh ilmu, termasuk bisnis. Bisnis ya butuh ilmu, maka saya belajar di e-course, saya belajar buku-buku saya beli, termasuk saya workshop, saya ikuti di beberapa kota dengan biaya berjuta-juta itu, tapi itu bagi saya
tidak penting, yang penting ilmunya gitu. Dan alhamdulillah kami bisa merasakan, dan alhamdulillah masuk tahun keempat bisa terus berkembang Adeva Group. Saya kira begitu. Wow, keren. Baik. Ini Mas Doni, mohon maaf, ada nggak produknya nih? Pengen lihat saya. Ada. Admin. Ada adminnya nih. Admin, ini baru masuk adminnya. Semua produk contohnya satu-satu. Wah, pengen lihat nih hasilnya seperti apa ya. Penasaran juga nih ya. Masya Allah, Caparto luar biasa ya. Produk kopiah itu. Itu ya kopiahnya. Oh, ini yang untuk ekstrak lemon, ini yang kemarin dapat penghargaan dari Dimkop Jawa Timur, karena ini dianggap bisa survive di masa pandemi. Alhamdulillah ini per 2 bulan kami produksi 7 ton lemon dari Sumatera. Oke. Itu apa? Nu lemon ya? Lemon, Naina Ultimate Lemon. Karena terbarukan kepada NU jadi Nu Lemon. Oh, nah itu dia. Saya tanyakan ya. Masya Allah. Terus ini yang NU Lemon. Ini yang snack, ini ada ipar. Ipar ini singkatan dari irisan pisang aneka rasa. Ini ada keripik khusus disingkat menjadi Duda, dadar usus menggoda. Mana lagi yang mantan-mantan? Ada mantan juga nih, Caparto. Mantan penyiar gak ono ya. Nah itu. Jangan mantan. Ini ada yang mantan. Ini yang mantan kita rubah namanya menjadi makaroni enak tenan. Ada yang sadis, pedas. Ini ada yang jaim, jagung bakar. Yang itu barusan Mbak Tika jaim kalau di kampus UNER. Iya. Terus selama Ramadan kemarin, karena kebutuhan Ramadan itu lebih kepada fashion, jadi kita launching Pasmina ini kemarin. Ini kerjasama dengan salah satu teman di Bandung. Jadi prinsipnya kami harus bisa menangkap peluang usaha dalam momen-momen tertentu gitu. Jadi kami dalam 1 tahun bisa 3-4 kali meluncing produk terbaru sesuai dengan produk kosmetiknya Mas Doni dikeluarkan. Oh ya, ini lagi. Ini ada Naina Skincare. Nah itu buat Mbak Tika khusus nanti. Wah iya. Ini ada ini lip cream. Ini lip cream juga. Ini ada day cream. Ada night cream. Jadi sekarang kalau ke rumah tak bawa indah yang banyak. Insya Allah. Ya, jadi intinya dari satu produk makaroni akhirnya berkembang menjadi banyak produk gitu ya. Wow, dan kalau dilihat dari produk-produknya tadi memang mulai dari packagingnya pun itu juga sudah sangat menarik sekali begitu ya. Wah, keren. Baik. Iya, sebentar kita ke 2 pertanyaan lagi yang sudah masuk nih ya. Silakan redaksi. Dari Sukodono kok belum masuk Sukodono. Kalau Tulungagung biasanya Mas Budi ya. Udah masuk ya? Ada 2 yang masuk dari DM Instagram. Yang pertama dari Reni Vita. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar istilah santripreneur. Maksudnya apa nggih? Yang kedua dari Ari Utami. Mbak Ari Utami ya. Sugeng Enjing Gus Govirin Cak Parto. Kebetulan saya mengajar salah satu pondok di Keras Kediri. Menurut saya kok kurang nggih kurikulum untuk membuat santri pinter wirausaha. Matur suwun. Kurikulumnya gitu ya. Oke. Buku saya nanti itu. Kurikulumnya. Silakan Gus. Baik, terima kasih. Saya tertarik dengan pertanyaan kedua tentang kurikulum, Mbak Tika. Prof Jojo, insya Allah hari Rabu minggu depan itu kami akan menyelenggarakan fokus group discussion yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam rangka mulai memikirkan kurikulum kewirausahaan bagi pesantren. Karena memang pesantren ini kan punya otonomi dalam merancang pendidikannya. Tetapi kami berikhtiar melalui program One Pesantren One Product, berharap ada satu kurikulum, ada silabus, ada modul yang bisa kami kontribusikan bagi pesantren-pesantren di Jawa Timur. Salah satu tujuan dari One Pesantren One Product Pilar Santripreneur
adalah menjadikan 1 juta santri di Jawa Timur itu memiliki jiwa entrepreneur. Nah, bagaimana membentuk jiwa entrepreneur kalau mereka tidak dibekali ilmu entrepreneur? Tentu itu sebuah hal yang mustahil. Oleh karenanya, kami dari tim OPOP Jawa Timur berikhtiar untuk membakukan sebuah kurikulum versi OPOP dalam kewirausahaan santri di pesantren. Pada implementasinya nanti, apakah kurikulum itu akan diterapkan di kurikulernya, atau di co-kurikulernya, atau di ekstrakurikulernya, sepenuhnya akan kami serahkan kepada pengasuh pondok pesantren yang memiliki otonomi di dalam mengembangkan pendidikan di pondok pesantren. Nah, kalau misalnya di pesantren itu sepakat untuk menjadikan kurikulum kewirausahaan santri sebagai bagian dari kurikulernya, maka seorang santri tidak akan bisa lulus dari pesantren kalau belum mengikuti pelajaran kewirausahaan santri atau santripreneur. Kalau itu dijadikan pilihan pelajaran, maka yang memilih saja itu yang akan mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan tentang kewirausahaan. Bagi pesantren yang lebih memilih kewirausahaan dijadikan sebagai sebuah unit kegiatan santri, menjadi ekstrakurikuler, kami berikan kebebasan untuk menerapkannya. Yang terpenting adalah apapun caranya, tetap satu, yaitu memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi para santri dalam kewirausahaan. Mudah-mudahan dengan forum yang mulia ini, apa yang kami cita-citakan bisa segera terwujud dan menjadi referensi bagi pesantren-pesantren di Jawa Timur. Masya Allah, baik. Ya, silakan Jabarto. Jadi ini semua membuka wawasan sahabat perspektif. 2 pertanyaan terakhir tadi, Mbak Rani, Mbak siapa lagi tadi, Mbak Tika? Iya. Oh, ada Mbak Ari Utami, ada Mbak Faiza tadi ya. Mbak Faiza itu kepingin nerup prejengane santri yang sekarang ini ya, Mas Doni. Ngaji iso, istighosah iso, mimpin tahlil, mimpin yasin iso kabeh, tapi juga pengusaha. Ya, ini juga pengusaha. Rasulullah itu pengusaha besar, eksportir, importir, luar biasa, perdagangannya lintas negara. Kita teladani bahwa entrepreneur terbaik dunia itu role modelnya tidak usah orang lain. Rasulullah itu adalah role model dari pengusaha sukses kita, gitu. Dan Mas Doni sudah merintis itu sebagai santri. Nendok ini tampilannya kan Mas Mbak Tika, tapi nendok pesantren itu kan Gus, ya benar, Gus Doni. Gus Doni ya. Dari Gus Doni yang menjadi prototipe bahwa santri sekarang ini semacam itu, dan Bunda Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan membentuk OPOP itu bagian dari keberpihakan dan kepedulian selama ini santri itu tidak terfasilitasi negara secara semestinya. Oh, tindakan politiknya Pak Jokowi membuat ono hari santri luar biasa, dan kemudian secara ekonomi, sosial, perdagangan, maka sekarang Bunda Khofifah membentuk OPOP dengan komandane santri ini jelas. Kopi ae lho, mencenge titik itu ya mencenge santri itu cocok ya. Kopi ini. Jadi santri dengan sekjen semacam ini, kemudian ketuanya kan Pak Sekda, ya Mas Gofirin ya. Leres. Karena apa? Negara harus hadir mengintervensi. Loh, intervensi negara kok boleh? Negara harus intervensi. Tapi bukan intervensionistik dalam teorinya, dikira negara yang sangat rendah. Negara datang, intervensinya policy.
kebijakan, santri di Jawa Timur itu mayoritas, selama ini mampu menjaga harmoni di Jawa Timur adem, tentrem, ayem, itu karena peran besar santri, para kiai, para ulama, dan sewajarnya lah negara hadir untuk memuliakan mereka, bukan dengan charity, tetapi dengan program-program melalui OPOP ini. Dan hari Rebo ternyata ada FGD khusus urusan redesign kurikulum, koyo barengan karo sekolah pasca ya. Ono redesign kurikulum abad 21 yang futuristik, venture creation, data analitik, industri kreatif, kewirausahaan, itulah menjadi agenda kurikulum masa depan. Ya, begitulah ya, kita bersama santri membangun negeri harmoni dari Jawa Timur bersama Bunda Khofifah Indar Parawansa. Lho lah ngene iki lah ya wis iklan temenan aku ngene iki ya. Kirim ya. Ya, Masya Allah. Diagendakan untuk ke venture creation-nya Gus Doni. Wah, Insya Allah saya ngikut aja jadwalnya Japarto. Saya kondisikan. Gitu ya. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi ya untuk Gus Govirin, ada Gus Doni juga. Mas Doni terima kasih ya. Semoga semakin sukses ya. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu untuk bisa silaturahmi ke sana nih, nanti kita ketemu bersama. Gimana? Lupa, nanti Airlangga Forum jam 3 kita bersama pengusaha RAI Indonesia, Ketua Umum RAI Indonesia, dan juga dokter hebat yang live dari Australia, nanti itu pemilik rumah sakit onkologi satu-satunya di Indonesia. Ya. Itu juga kreativitas, intelektual, santri juga itu. Ternyata ya. Dokter. Tapi sekarang lagi tinggal di Australia dan nanti live untuk sahabat Airlangga Forum. Oke, jam 3 sore ya. Siapa tahu ya. Mudah-mudahan tanggal 4 Juni itu saya sedang koordinasi, Gus Govirin mudah-mudahan bisa support. Saya sedang SMS-an dengan Bunda Khofifah agar berkenan Jumat depan tanggal 4 Juni ngisi acara harmoni bersama di Jatim gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk waktunya juga sharingnya, dan semoga apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat dan bisa menumbuhkan motivasi juga untuk para santri yang mungkin sedang menyimak juga program Perspektif pagi hari ini. Sampai jumpa lagi Gus Govirin. Selamat hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Mas Doni. Salam untuk keluarga juga di rumah ya. Japarto terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas ya. Dibungkus sekarang Mas Doni. Iya. Nggak usah dibungkus sekarang, nanti aja kalau pas kesana. Gitu. Siap, ditunggu. Oke. Baik, Masya Allah ya. Ketiga narasumber kita, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.